Perkenalkan, nama saya Rindi Astuti, saya dari Universitas Pancabakti Pontianak, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen, kelas A1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari materi peramalan dalam manajemen operasi dan cara mengukur produktivitas. Yang pertama, kesimpulan dari materi peramalan dalam manajemen operasi. Pengertian peramalan. Salah satu keputusan penting dalam perusahaan yang dilakukan oleh manajemen adalah menentukan tingkat produksi dari barang atau jasa yang perlu disiapkan untuk masa datang. Penentuan tingkat produksi yang merupakan tingkat penawaran dipengaruhi oleh jumlah permintaan pasar yang dapat dipenuhi oleh perusahaan. Selanjutnya, tingkat penawaran yang lebih tinggi dari permintaan pasar dapat mengakibatkan terjadinya pemborosan biaya. Seperti yang kita ketahui, peramalan merupakan bagian terpenting bagi setiap perusahaan ataupun organisasi bisnis dalam setiap pengambilan keputusan manajemen. Peramalan adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Selanjutnya, peramalan bertujuan untuk memperkirakan prospek ekonomi dan kegiatan usaha serta pengaruh lingkungan terhadap prospek tersebut. Proses peramalan yang digunakan adalah peramalan kualitatif, yaitu peramalan yang didasarkan pada data kualitatif masa lalu. Proses ini dilakukan untuk memperkirakan jumlah tenaga kerja tambahan yang dibutuhkan sesuai dengan event. Baiklah, itu kesimpulan dari materi peramalan dalam manajemen operasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi cara mengukur produktivitas. Kata produktivitas merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu productivity atau gabungan dari dua kata di antara product dan activity, yang artinya adalah kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, baik itu berupa barang maupun jasa. Dalam produksi, produktivitas merupakan suatu pengukuran di mana produksi menggunakan sumber-sumber dayanya untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Dengan kata lain, produktivitas merupakan rasio atau perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input sumber daya yang digunakan. Nah, selain itu, untuk meningkatkan produktivitas kerja, tentunya kita perlu perhatikan faktor-faktor seperti berikut. Yang pertama, pelatihan atau training karyawan. Yang kedua, lingkungan kerja. Yang ketiga, peralatan dan perlengkapan kerja. 4. Konsep positif karyawan. 5. Motivasi karyawan. 6. Penghargaan atau rewards. 7. Komunikasi yang efektif. 8. Kepemimpinan. 9. Rasa tanggung jawab. Dan 10. Kebijakan pemerintah. Dengan meningkatnya produktivitas kerja, tentunya akan memberikan keuntungan atau laba kepada perusahaan dan para pemegang saham atau investor. Meningkatnya upah kerja karyawan, terciptanya kualitas yang unggul pada produk yang dihasilkan, bahkan dapat memberikan kontribusi yang lebih tinggi terhadap pajak dan pendapatan-pendapatan lainnya bagi pemerintah daerah dan negara. Nah, selanjutnya kita masuk pada rumus menghitung produktivitas, yaitu produktivitas sama dengan output dibagi input. Nah, perlu diingat, input di sini bukanlah berarti kuantitas bahan mentah yang diolah yang kemudian menjadi output. Maksud dari input di sini adalah sumber-sumber daya yang dipergunakan untuk menghasilkan suatu output. Misalnya, sumber daya manusia atau karyawan, waktu perlengkapan produksi, dan lain sebagainya. Baiklah, demikian kesimpulan dari materi manajemen operasi kita hari ini, yaitu materi peramalan dalam manajemen operasi dan cara mengukur produktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.